kalau kita lihat di sini sudah hadir bersama dengan kita di rumah duka. Oke, di sini sudah ada Wiranto yang dan juga saudara, dan ya diikuti oleh petugas yang mendampinginya, dan ini berarti juga menandakan proses penyemayaman di rumah duka ini akan segera dimulai. Dan sedikit tentang Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 yang menjabat dari 1993 hingga 98, yang dan juga saudara almarhum Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Di sini kita lihat dari jejak karirnya, merupakan sosok militer berprestasi dan memang menjabat Wakil Presiden mendampingi Soeharto, Presiden Soeharto. Dan sejauh ini memang kalau kita lihat dari pihak keluarga dan juga kerabat sendiri itu memang sudah berangsur-angsur masuk. Kemudian ini ada beberapa sosok lagi yang diperkirakan datang, sedang berjalan kaki dari pantauan kami di sini, yang dan juga saudara. Namun nampaknya memang dari para sosok juga kemudian masih berangsur-angsur hadir. Tadi juga kami mendengar informasi dari staf yang hadir di sini bahwa akan ada kehadiran dari pemerintahan dan juga menteri-menteri yang mungkin akan kemudian hadir, dan kami masih akan mengkonfirmasi hal tersebut kembali. Yan, kembali ke studio untuk sementara. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juga juru kamera Andika Pratama atas laporan langsungnya dari rumah duka di Jalan Purwakarta nomor 6 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, dan kami akan terus menunggu update informasi dari Anda karena mobil jenazah saat ini tadi yang terbaru sudah berangkat dari RSPAD Gatot Subroto menuju ke Menteng, Jakarta Pusat, tempat rumah duka dari almarhum Tri Sutrisno. Saudara, dari pantauan jurnalis Kompas TV Edwin Chan tadi menyebutkan bahwa penjagaan terus dilakukan di Jalan Purwakarta Menteng, Jakarta Pusat menunggu mobil jenazah tiba. Dan yang terbaru saat ini, saudara, yang Anda saksikan, mobil telah tiba di Jalan Purwakarta Menteng, Jakarta Pusat, tempat rumah duka. Jenazah sudah datang di rumah duka saat ini pukul 9.23 waktu Indonesia Barat. Dan memang juga sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa almarhum Haji Tri Sutrisno meninggal dunia pada hari ini Senin 2 Maret 2026 pada pukul 6.58 waktu Indonesia Barat. Menurut rencana jenazah sudah memang dimandikan di rumah duka RSPAD, dan saat ini baru saja. Tadi yang seperti disebutkan oleh jurnalis Kompas TV Edwin Chan bahwa dari pantauan Edwin begitu ada penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto yang juga telah hadir di rumah duka sebelum jenazah dari almarhum Tri Sutrisno tiba di rumah duka. Kalau kita hitung perjalanan tadi, saudara, dari RSPAD Gatot Subroto menuju rumah duka kurang lebih sekitar 20 menit. Terakhir tadi sekitar pukul 9 lewat 5 menit begitu diberangkatkan dari RSPAD Gatot Subroto, dan saat ini pada pukul 9 lewat 24 menit tiba di rumah duka di Menteng, Jakarta Pusat. Saudara, jika diterangkan begitu sebelumnya bahwa Tri Sutrisno ini ataupun almarhum Tri Sutrisno telah berpulang, sebelumnya juga telah
menuliskan buku pada November tahun 2025 tepat di usianya yang ke-90, di mana dituliskan pula bahwa Tri Sutrisno ataupun almarhum Tri Sutrisno adalah sosok yang bisa menjadi inspirasi anak muda jika ingin meraih mimpi yang tinggi. Sebagai sosok yang pernah menjabat sebagai wakil presiden, masa kecil dari almarhum Tri Sutrisno tidaklah mudah. Tri Sutrisno lahir di kota Surabaya pada 15 November 1935. Mantan Panglima TNI ini lahir dari keluarga sederhana, di mana ayahnya bernama Subandi bekerja sebagai pengemudi ambulans dan sang ibu bernama Mardiah adalah ibu rumah tangga. Dan kala itu saudara, ketika Belanda melakukan agresi militer, Tri Sutrisno bersama keluarganya harus pindah dari Surabaya menuju ke Mojokerto. Sang ayah bekerja sebagai petugas medis untuk Batalion Angkatan Darat Poncowati. Dan kala itu saudara, penghasilan sang ayah sebagai petugas medis ini dituliskan begitu tidak seberapa, sehingga Tri Sutrisno pun terpaksa berhenti sekolah demi mencari nafkah. Ia mencoba peruntungan dengan berjualan koran kala itu. Dan bila ditarik ke belakang lagi saudara, ketika Mojokerto diduduki oleh Belanda, Tri Sutrisno ikut ayahnya untuk pindah ke Kediri dan menyambung hidup dengan bekerja sebagai asisten begitu di Batalion Poncowati sebagai pembersih sepatu dan juga pengantar makanan. Dirinya juga bekerja sebagai kurir sekaligus anggota penyelidik dalam dengan tugas mencari informasi ke daerah pendudukan Belanda dan menyampaikan kepada para pejuang kemerdekaan. Kemudian histori Tri Sutrisno masuk ke dalam militer dimulai pada tahun 1949 saat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Tri Sutrisno bersama dengan keluarganya kembali ke Surabaya. Di Surabaya inilah Tri Sutrisno akhirnya menyelesaikan pendidikan di SMA bagian B pada tahun 1956. Kemudian setelah lulus SMA, Tri Sutrisno mendaftar di Akademi Teknik Angkatan Darat. Dan saudara, lebih lengkap kita bahas bersama wartawan Istana Kepresidenan Harian Kompas periode ataupun tahun 2004-2025 Suhartono. Selamat pagi Mas Har. Selamat pagi Mas Har. Ya. Secara pribadi Anda sudah bertemu begitu dengan almarhum Tri Sutrisno. Seperti apa sosok Pak Tri pada saat Anda bertugas kala itu? Saya bertemu dengan beliau itu justru setelah saya pensiun menjadi wartawan. Terakhir saya bertemu beliau itu 4 Juli tahun lalu ketika saya mengundang beliau menjadi salah satu pembicara ya untuk membahas buku Sekjen Persatuan Alumni GMNI Pak Abi Yuwana tentang perubahan Undang-Undang Dasar 45. Sebelumnya mungkin Mas saya ikut berduka cita ya atas kepergiannya Pak Tri Sutrisno. Ya saya agak ikut sedih juga karena terakhir baru ketemu beliau tuh 4 Juli tahun lalu ya dalam sebuah diskusi. Dan beliau buat saya adalah tokoh nasional yang sangat concern dengan konstitusi. Beliau sangat galau ya setelah 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang dilakukan oleh MPR pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Nah, dalam perubahan Undang-Undang Dasar itu ada poin-poin yang menurut beliau sangat meresahkan, yaitu MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat itu bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tapi lembaga tinggi negara ya. Sehingga Indonesia tidak lagi memiliki siapa lembaga tertinggi negara itu. Yang kedua, beliau resah karena
pemerintahan sekarang dianggap tidak punya lagi haluan negara sejak dihapuskannya GBHN dari amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang berjalan 4 tahapan itu, sehingga beliau menginginkan adanya perubahan kembali Undang-Undang Dasar 45 untuk mengembalikan posisi MPR dan juga posisi GBHN. Jadi menurut saya kita kehilangan bangsa Indonesia tokoh yang sangat concern dengan Undang-Undang Dasar 45. Boleh dibilang beliau bukan orang yang kaku ya terhadap konstitusi, tapi beliau orang yang sangat menghargai para pendiri bangsa ini ketika merumuskan Undang-Undang Dasar 45, karena itu betul-betul dirumuskan dengan baik oleh para pendiri negara dan mereka rata-rata adalah tokoh bangsa dan semua orang-orang ternama waktu itu ya pada zamannya tahun 45. Nah, sementara ketika perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang 4 periode itu kan bermacam-macam ya latar belakang anggota MPR ya. Nah, yang barangkali concernnya terhadap kebangsaan mungkin bisa diperdebatkan. Nah, itu yang membuat Pak Tri galau ya. Sehingga dia berharap jika ada perubahan Undang-Undang Dasar kembali yang kelima, poin-poin itu dikembalikan. Bukan mengembalikan seperti misalkan pemilu harus melalui MPR lagi, pemilihan presiden melalui MPR, pemilihan bupati atau melalui DPRD, tidak. Tapi tetap demokrasi berjalan, pemilihan langsung. Hanya 2 yang dia ingin kembalikan adalah MPR sebagai lembaga tertinggi dan presiden mempunyai haluan negara untuk pemerintahan. Karena yang sekarang ada adalah RPJP aja, rencana pembangunan jangka panjang, yang menurut beliau tidak mewadahi seluruh aspirasi bangsa Indonesia. Itu hanya program presiden yang kemudian diwajantahkan dalam RPJP. Itu Mas, kira-kira dari. Oke, selain soal MPR tadi, apakah ada concern lain begitu yang sempat disampaikan oleh Pak Tri Sutrisno terkait soal kenegaraan begitu? Iya, beliau meninggalkan kita untuk mengembalikan kembali fungsi MPR yang nantinya bukan hanya seperti sekarang yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, tapi ada semacam utusan golongan yang hilang di dalam kelembagaan MPR. Nah, itu yang harus muncul kembali karena utusan daerah sudah diakomodasi di dalam DPD. Sementara utusan golongan tidak ada sama sekali, sehingga itu perlu diwadahi. Memang ada utusan golongan, perwakilan-perwakilan golongan yang ada di partai politik, tapi itu tetap adalah wakil partai politik, bukan utusan golongan yang betul-betul murni memperjuangkan misalnya kelompok akademik. Nah, itu belum ada. Jadi itu yang perlu diperjuangkan. Selain itu juga garis-garis besar haluan negara. Kita berhutang dengan kepergiannya Pak Tri Sutrisno ini. Mas Har, saya melihat dulu ke lokasi ya Mas Har. Ini di lokasi ada tokoh begitu yang juga melayat ke rumah duka di kawasan Menteng, Jakarta. Ada Wiranto yang memang sudah datang dari sejak pagi tadi. Yang merupakan penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, yang bahkan sudah tiba di rumah duka sebelum jenazah datang begitu ataupun tiba di rumah duka di kawasan Menteng. Dan saat ini kita dengarkan bersama keterangan dari Wiranto. Kita kehilangan seorang tokoh ya. Seorang tokoh yang perlu ditoladani, Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Tri Sutrisno ya, yang telah wafat tadi pagi ya. Kita kehilangan ya, sosok yang memang selalu aktif ya dalam berbagai kegiatan.
ada dua hal. Sebagai prajurit saya kira beliau adalah prajurit sejati ya. Yang sejak Letnan 2 sampai Bintang 4 tidak pernah berhenti untuk berjuang, memperjuangkan keyakinan beliau membela nusa dan bangsanya. Beliau selalu berhasil dalam misi yang diembannya. Ada kesungguhan, ada ketekunan terhadap apa yang ditugaskan kepada beliau. Beliau merupakan prajurit yang saya kira sangat luar biasa dalam pengabdiannya. Tanpa pamrih, tak kenal lelah. Saya mengikuti perjuangan beliau ya, dari beliau masih menjadi Pangdam sampai Panglima ABRI. Saya terus ya dekat dengan beliau, melihat dari kejauhan dan dari kedekatan apa yang beliau lakukan. Dan sebagai negarawan, saya kira beliau negarawan yang paripurna ya. Kesederhanaannya, kepatuhan terhadap konstitusi, perjuangan yang selalu membela kebenaran dan berkiblat kepada sesuatu yang menjadi keyakinan beliau bahwa sebagai wakil presiden waktu itu ya, selalu mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan beliau sendiri. Beliau selalu berpikir bagaimana agar memberikan yang terbaik ya bagi rakyat, bagi masyarakat. Dan saya kira itu suatu sikap yang perlu kita teladani. Sikap yang perlu ya, dicontoh baik sebagai prajurit maupun bagi teman-teman yang saat ini duduk ya di dalam jabatan-jabatan kenegaraan. Oke, Pak, itu yang saya sampaikan. Ada komunikasi terakhir Pak? Ya? Ada komunikasi terakhir dengan almarhum? Saya selalu komunikasi dengan beliau ya. Hal-hal yang kira-kira menyangkut masalah kenegaraan, beliau selalu memberikan nasihat kepada saya. Saat ini saya masih menjadi penasihat presiden, penasihat khusus presiden, bidang politik, hukum, dan keamanan. Selalu beliau mengontak saya untuk hal-hal yang prinsip ya, yang beliau anggap sebagai hal-hal yang perlu dilaporkan kepada presiden. Ya. Bapak mungkin mendapatkan informasi rencananya nanti disebarkan di TMP Kalibata pukul berapa ya Bapak? Habis lohor ya, setelah ini rencana keluarga untuk melaksanakan sholat jenazah nanti di Masjid Sunda Kelapa ya. Setelah itu baru akan diberangkatkan ke makam pahlawan Kalibata. Nanti akan ikut menghantarkan Pak? Iya pasti nanti banyak yang akan mengantarkan. Mungkin ya. Sedikit mau bertanya Pak izin, apakah memang keadaan dari Pak Trisno ini beberapa hari ini memang sudah tidak baik atau sudah tidak? Dan nanti keluarga yang menjawab ya, bukan saya ya. Oke, baik Pak. Tapi untuk informasi sementara Pak yang dikatakan oleh pihak keluarga kepada Bapak ini keluar terkait almarhum meninggal karena kesehatan yang drop begitu ya? Ya pastilah ya, beliau sudah sepuh ya. Oke. Ya. Tapi yang penting adalah mari kita doakan bersama-sama ya, beliau wafat dalam husnul khotimah, diampuni segala dosa dan kesalahannya dan diterima ya di haribaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan ya diberi kekuatan, ketabahan untuk menerima hal semacam ini. Bapak, Baik, terima kasih. Sehat ya Pak. Sehat Pak. Selalu, Pak. Ya saudara, itu tadi pernyataan dari penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto yang memang sudah berada di rumah duka sejak pagi tadi. Wiranto menyebutkan atau memberikan pesan begitu kepada wartawan terkait bagaimana sosok almarhum Tri Sutrisno semasa hidupnya. Wiranto menyebutkan bahwa Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno merupakan sosok yang konsisten, memiliki ketekunan yang tinggi, luar biasa dalam pengabdian, dan negarawan yang paripurna. Dan saudara, kita dengarkan pula dari lokasi terkait dengan meninggalnya Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Nah, khususnya bagi BPIP, Badan Pembinaan Pancasila Republik Indonesia, beliau kan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP ya, sejak didirikan sampai per hari ini. Yang kalau SK-nya sampai 7 Juni 2027 ya, tapi beliau lebih dulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kami sampaikan, jadi kami juga mengucapkan terima kasih sekali kepada beliau sebagai pribadi dan juga keluarga dan juga TNI, Angkatan Darat dan Angkatan Udara keseluruhan. Karena beliau ini seorang tokoh yang luar biasa ya dalam pengabdiannya. Beliau ini orangnya penuh disiplin, sopan, tegas, tapi juga penuh perhatian. Ya, beliau itu hampir tidak pernah marah.
tidak pernah marah, dan datang kalau rapat itu pasti beliau mendahului jadwal. Tapi beliau pulang itu pasti setelah rapat. Ya, ini keteladanan, kedisiplinan yang dalam bahasa BPIP itu sangat Pancasilais. Ya, nah, saya kira begitu. Jadi kami dari BPIP yang pertama merasa kehilangan, yang kedua juga mengucapkan terima kasih atas jasa beliau, tapi yang ketiga kali juga ya, kami juga mohon maaf kepada beliau kalau ada kekurangan-kekurangan kami selama beliau menjabat sebagai Kepala BPIP. Saya kira gitu ya, cukup ya. Ada komunikasi terakhir Pak Yudi? Terakhirnya apa, ada komunikasi terakhir nggak Pak bersama dengan? Ya, kalau kami dari BPIP itu dari arahan atas arahan Ibu Ketua Dewan Pengarah ya, Ibu Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, itu setiap hari harus ada yang mendampingi beliau, menjenguk lah istilahnya ya. Nah, di rumah sakit atau mana, ketika sudah sampai di rumah sakit atau yang ketika sudah di rumah. Cuma kan kami dalam batas terakhir itu siapapun kan tidak boleh langsung mendekat ke beliau demi keamanan beliau ya, kesehatan dan sebagainya. Nah, juga jangan karena kalau terbawa dari luar ketularan begitu. Jadi kami hanya bisa sampai di rumah sakit dan di rumah duka. Nah, jadi setiap hari itu ada yang ditugasi oleh Ibu Mega supaya menjenguk beliau ya. Nah, tapi seperti tadi komunikasi kami itu sudah tidak bisa karena itu alasan kesehatan yang ditentukan oleh dokter ya Pak beliau gitu. Dari informasi yang Bapak dapat dalam kurun waktu seminggu atau 1 bulan terakhir itu kondisinya memang sudah menurun atau seperti? Memang sudah menurun, tapi beliau itu kemarin sudah kalau makan sudah normal kembali gitu ya. Nah, itu. Tapi ya sudah karena ya. Nah, Sakitnya tahu ya Pak? Mungkin ada tahu Pak? Kalau saya tahunya ya karena usia. Beliau kan usianya sudah 90 tahun ya. Nah itu aja, saya tahunya begitu. Apakah ke rumah sakit ini dari tadi malam atau memang? Enggak, kalau ke rumah sakit Bapak kan sudah lama di rumah sakit. Itu dirawat, nah rawat inap dan itu sangat dijaga ya. Maksudnya karena demi keamanan beliau, kesehatan beliau maka terbatas yang boleh menghadap langsung. Ya, saya kira cukup ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saudara, itu tadi pernyataan dari BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang juga melayat begitu ke rumah duka di Menteng, Jakarta, menyampaikan bela sungkawa dan juga menggambarkan bagaimana sosok Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno semasa hidupnya merupakan sosok yang baik, teguh begitu dan juga konsisten. Oke, kita lanjut perbincangan kita bersama dengan wartawan Istana Kepresidenan Harian Kompas tahun 2004-2025, Soehartono. Mas Har masih bersama kami? Ya, Mas. Mas Har, kita lihat tadi ada penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto yang melayat begitu di rumah duka, bahkan sangat pagi begitu telah tiba di rumah duka. Pak Wiranto tadi menyebutkan bahwa Tri Sutrisno ataupun almarhum Tri Sutrisno merupakan sosok yang konsisten, tekun, luar biasa dalam pengabdian, negarawan yang paripurna. Ini sebetulnya kalau kita melihat hubungan antara lintas generasi Tri Sutrisno dengan Wiranto begitu seperti apa, Mas Har? Ya, beliau sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya, dia wakilnya Ibu Mega. Itu seperti yang saya pernah dengar, itu berusaha bagaimana Pancasila itu bisa disosialisasikan kepada generasi muda. Nah, itu sudah ada beberapa contoh yang sudah diputuskan oleh BPIP, yaitu misalkan ada semacam film-film atau karikatur, ya, film kartun tentang sosialisasi Pancasila ya, yang diharapkan bisa menjangkau anak-anak muda sekarang.
Jadi anak-anak muda sekarang ini kan memang harus dikenalkan ya, tetap Oke, Mas dengan Sar. Mas Sar boleh tahan dulu. Sebagai pribadi yang mengenal dekat lama dengan Pak Tri Sutrisno, tentunya merasa kehilangan karena beliau ini adalah sosok bapak bangsa yang merangkul semua orang. Saya mengenal beliau dari tahun sekitar 95, jadi mengenalnya cukup lama sekali. Dan kita semua kehilangan orang yang sampai akhir hayatnya mendedikasikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Kita semua pasti kehilangan Pak Tri Sutrisno. Pak, ada sempat pesan-pesan terakhir nggak Pak? Mungkin beberapa bulan ini sempat bertemu begitu. Saya ketemu beliau terakhir kurang lebih 5-6 bulan yang lalu. Jadi beliau masih aktif di BPIP. Beliau kalau urusan Pancasila, kemudian konstitusi kita itu selalu dipegang teguh. Dan itulah yang membedakan Pak Tri Sutrisno dengan tokoh-tokoh yang lain. Memang beliau urusan konstitusi itu sesuatu yang inherent dalam hidupnya. Jadi sekali lagi saya sebagai pribadi yang cukup sering bertemu dan mengenal beliau, saya sangat kehilangan. Pak, tapi apakah dalam pertemuan terakhir tersebut yang 5-6 bulan terakhir Pak, ini kondisi kesehatan dari Pak? Ya memang saya juga pernah ke kediaman beliau. Kondisinya memang terakhir-terakhir ini kan beliau mengalami penurunan. Tetapi semangatnya nggak pernah turun. Dalam usia beliau pada waktu hampir 90 tahun, semangatnya nggak pernah turun. Itulah yang, apalagi beliau mempunyai kedekatan pribadi dengan Bu Mega, saya seringkali diskusi juga bertiga. Ya. Saya kebetulan sidang paripurna. Jadi ini, baik, makasih ya semuanya, makasih. Terima kasih Pak. Hati-hati Mas Pram. Saudara, itu tadi pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang juga melayat ke rumah duka almarhum Tri Sutrisno di Menteng, Jakarta, di mana tadi Pram menyebutkan bahwa almarhum Tri Sutrisno merupakan sosok yang penuh dengan dedikasi. Ia merasakan kehilangan yang teramat sangat karena Tri Sutrisno merupakan tokoh negara yang memiliki dedikasi yang tinggi untuk Republik Indonesia. Dan juga Pram menyebutkan terakhir bertemu dengan almarhum Tri Sutrisno pada 5 bulan lalu begitu, dan memang secara komunikasi juga intens begitu, dan sempat bertemu saat Tri Sutrisno sakit dan kondisinya disebutkan menurun. Meski demikian semangatnya tidak pernah turun. Itulah yang disebutkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dan kita pantau kembali saudara di rumah duka. Kita lihat juga ada Erick Thohir di sana dan sejumlah tokoh lainnya sudah tiba di rumah duka di Jalan Purwakarta di kawasan Menteng, Jakarta. Kalau kita melihat jadwal saudara, setelah jenazah diantarkan dari RSPAD menuju ke rumah duka di Menteng, menurut rencana jenazah almarhum Tri Sutrisno akan diantarkan ke Masjid Sunda Kelapa untuk disolatkan pada siang hari nanti, dan kemudian apabila sesuai dengan jadwal begitu akan dibawa ke Taman Makam Pahlawan Kalibata setelah zuhur. Ini artinya sekitar pukul 12 hingga pukul 1 siang nanti. Kita terus pantau saudara bagaimana kondisi dan juga situasi terkini di rumah duka, dan hingga kini memang sejumlah tokoh berdatangan. Tadi yang dipantau oleh jurnalis Kompas TV yang berada di Jalan Purwakarta memantau begitu sejumlah tokoh. Yang pertama tadi yang paling pagi yang tiba di rumah duka ada penasihat khusus Presiden bidang politik dan juga keamanan Wiranto. Tadi juga ada dari Kepala BPIP yang juga memberikan pernyataan, dan terakhir juga yang memberikan keterangannya ataupun pernyataannya ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Kalau kita melihat kembali saudara apa yang dijelaskan oleh Wiranto, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, yang menyebutkan bahwa sosok Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno merupakan sosok yang konsisten begitu, tekun, dan juga luar biasa dalam pengabdiannya. Dan saudara, kita akan pantau lagi situasi terkini di rumah duka. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Breaking News
Kompas TV. Periode yang kritikal di Indonesia, yaitu periode 93-98. Dan pada saat beliau menjabat, tentu masalah kebangsaan menjadi perhatian beliau, juga masalah pembangunan dan juga dui fungsi ABRI pada waktu itu. Dan sesudah beliau tidak menjabat, beliau aktif sebagai tokoh bangsa, terutama beliau punya concern terhadap persatuan bangsa dan juga terkait dengan hal yang berhubungan dengan konstitusi, sehingga beliau sering memberikan nasihat ataupun komentar terkait dengan masalah konstitusi dan kesatuan bangsa. Pada prinsipnya kami kehilangan seorang tokoh bangsa yang juga sangat tenang dalam menghadapi berbagai persoalan. Bapak, Terima kasih. mungkin ada informasi akan ada rencananya Pak Presiden akan ke sini, Pak? Mungkin? Nanti monitor, saya dengar demikian. Ya. Kalau untuk pemimpin upacara militer sendiri, ada Saya belum terinformasi. Ya. Oke. Terima kasih. Komunikasi dengan Pada satu acara Hari ABRI kalau nggak salah ya. Ya. baik, Ya. Bapak, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih banyak Pak Menko.